Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL reading, skill yang pertama terkait main idea. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Oke, sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar sejak 2017. Saat ini saya aktif pengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada TOEFL reading, untuk mengidentifikasi topik dan main idea questions, nah teman-teman bisa melihat beberapa pertanyaan berikut ya. Misalnya pertanyaan ini muncul, nah berarti ini adalah kita diminta untuk mencari main idea questions-nya ya. Seperti what is the topic of the passage? What is the subjects of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point? What is the passage primarily discussed? And then which of the following would be the best title? Nah, ini adalah pertanyaan seputar topik dan main idea questions ya. Jadi ketika muncul pertanyaan seperti berikut, kita diminta untuk mencari main idea pada bacaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, nih, baca baris pertama setiap paragrafnya ya. Baca baris pertama atau kalimat pertama setiap paragrafnya. Nah, seperti yang kita tahu pada text reading, biasanya terdiri dari 3 sampai 7 paragraf ya. Nah, jadi kita baca kalimat pertama atau baris pertama ya setiap paragrafnya. Nah, jadi dari baris pertama di paragraf pertama kita bisa menyimpulkan ya atau mencari tema atau ide umumnya gitu pada baris pertamanya. Kemudian kita baca di baris pertama paragraf berikutnya. Nah, pastikan tema itu atau topik tersebut tuh masih dibahas gitu ya, masih muncul. Tapi ketika kok belum muncul, nah teman-teman bisa tambahkan baca lagi ya 1 atau 2 kalimat setelahnya ya, setelah baris pertamanya, setiap paragraf untuk menemukan relasinya bahwa oh topik ini masih dibahas gitu ya. Nah, jadi jangan memilih jawaban ya, pilihan jawaban yang terlalu general atau terlalu luas gitu ya sampai out of topic. Jangan juga memilih, jawaban atau statement ya, pada pilihan jawabannya yang terlalu spesifik atau statement tersebut cuma muncul, di sebagian paragraf ya, maksudnya misalnya cuma muncul di paragraf 1 atau paragraf 2 gitu. Nah, jadi benar-benar harus muncul di keseluruhan paragrafnya gitu, harus muncul di semua bacaan. Nah, jadi kita bisa hilangkan atau eliminasi jawaban yang udah pasti salah ya, yang tadi, yang terlalu general sampai out of topic, dan yang terlalu spesifik, cuma muncul di paragraf tertentu aja gitu ya. Jadi pilih yang muncul di keseluruhan paragraf gitu, muncul di keseluruhan teks bacaannya. Pilih yang general ya, tapi nggak boleh yang terlalu general sampai out of topic, dan nggak boleh yang muncul terlalu spesifik gitu, yang di paragraf tertentu aja. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita mungkin bisa coba langsung dicontoh ya. Nah, berikut contohnya, misalnya kebetulan ini contohnya hanya satu paragraf aja ya. Nah, jadi what is the topic of this passage? Jadi kita baca satu baris pertama di paragraf ini ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, kita bisa screening karena cuma satu paragraf ya. Nah, ini dia membahas tentang distinctions antara intelligence and reasoning. According to Dewey, intelligence is. Nah, kemudian intelligence involves, kita screening aja ya, sekiranya kata itu masih muncul nih, intelligence and reasoning. While reasoning is, oke, jadi udah muncul semuanya ya. Jadi kalau misalnya kita pilih yang the intelligence aja, nah ini terlalu spesifik karena masih ada intelligence and reasoning ya yang dibahas. Nah, kemudian kalau kita pilih yang B, distinctions made by John Dewey. Nah, ini terlalu general karena distinctions-nya itu distinctions antara intelligence and reasoning ya. Kemudian yang C,
Nih, ideas on the ability to reason. Reason aja yang dibahas, padahal ada dua ya, reason and intelligence. Kemudian, nah berarti jawab yang mengandung keseluruhannya ya. Nah, jadi how intelligence differs from reasoning. Ini jawabannya. Itu ya, jadi teman-teman bisa eliminasi yang terlalu general ya, kayak misalnya distinctions aja. Padahal kan distinctions antara intelligence and reasoning. Atau terlalu spesifik, intelligence aja atau reasoning aja. Jadi benar-benar harus muncul keseluruhan yang dibahas ya, intelligence and reasoning. Oke, kita coba ya, let's do the exercise. Jadi langkah pertama pokoknya baca first line tiap paragrafnya ya, kemudian eliminasi yang terlalu general ya dan terlalu spesifik. Oke, kita coba. Nih, jangan lupa siapin notes, teman-teman boleh coba jawab karena ini pendek ya. Biasanya kan kita punya waktu 1 menit ya untuk menjawab tiap pertanyaannya. Nah, tapi karena ini pendek, kita limit aja ya 20 detik. Oke? Oke, we can start. Oke, let's check the answers. Oke, which of the following best describes the topic of the passage nih? Kita diminta mencari main idenya ya. Nah, kita baca kalimat pertama ya, baris pertama pada paragraf ini. Nah, kemudian kita coba eliminasi yang terlalu general ya dan terlalu spesifik. Nah, kalau misalnya teman-teman menjawab yang the city of Fort Knox, ini masih terlalu general ya, karena kan kayak city itu dia punya ya aspek tertentu ya, jadi nggak keseluruhan city ya yang dibahas ya gitu. Di City of Fort Knox ini terlalu general. Karena di sini yang dibahas adalah Fort Knox sebagai site of US Army Post. Gitu. Tapi kalau kita jawab yang the US Army Post at Fort Knox, nah ini terlalu spesifik. Kenapa? Karena ada lanjutannya lagi nih, ada but. Ya, jadi Fort Knox adalah site of US Army Post, but, nah ada lanjutannya ya, berarti masih muncul sebagian kecil aja kan di paragraf ya. But it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. Nah, tapi lebih dikenal sebagai ini ya, depository itu penyimpanan. Nah, the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposits. Penyimpanan apa? Penyimpanan ini ya, US government's gold deposits. Tuh, penyimpanan emasnya US government. Jadi kalau jawabnya masih US Army Post at Fort Knox, ini terlalu spesifik karena masih ada lanjutannya, dia muncul sebagian kecil. Terus kalau kita jawab yang gold bullion, ini juga terlalu general karena kan bukan gold bullion di secara general gitu ya di seluruh dunia misalnya. Nah, tapi cuma gold bullion yang ada di US aja kan. Tuh, jadi lebih tepat kita akan jawab yang B. The Federal Gold Depository. Jadi federal ini mewakili US ya, mewakili US. Jadi US Government's Gold Deposit ya. Noted ya. Jadi langkahnya seperti itu, teman-teman. Baca satu paragraf di satu kalimat pertama ya di paragraf. Nah, kemudian teman-teman eliminasi yang terlalu general dan terlalu spesifik. Kita pilih yang muncul di keseluruhan bacaannya. Oke, kita coba lagi ya. Oke, 20 detik. Silakan. Oke, nah kita bahas ya. Which of the following would be the best title? Oke, ini cari main idenya, baca first line tiap paragrafnya. Yang pertama, nitrogen fixation. Oke, ini bahas tentang nitrogen fixation. Is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulations. Nah, kemudian, jadi ini membahas tentang proses nitrogen fixation ya. Nah, kemudian di paragraf kedua,
The opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Tuh, berarti ada dua proses ya yang dibahas ya. Jadi proses dari nitrogen fixation sama di opposite. Opposite itu kan berlawanan ya. Berarti di opposite prosesnya adalah denitrification. Berarti ada dua proses ya yang dibahas tentang nitrogen fixation sama yang denitrification. Berarti jawabannya two nitrogen processes. Gitu ya. Jadi jangan jawab yang fixation aja gitu. Atau ini ya, ini kan cuma salah satu prosesnya. Oke, jadi harus muncul di semua paragrafnya ya. Oke, kita coba lagi ya. Terakhir, nih 20 detik. You can start. Oke. Yuk kita bahas. Which of the following best states the subjects of this passage? Kita cari min ID-nya, kita baca first line di paragraf ini ya. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness. Oke, mengidentifikasi minerals ya dari relative hardness-nya, which can be determined by scratching one mineral with another. This type of test, oke, ini tes ya untuk mengidentify karakteristik minerals atau relative hardness dari mineral. Nah, jadi kalau hardness of diamonds, diamonds ini pasti muncul sebagai salah satu contoh aja ya. Ini terlalu spesifik. Karena di sini dikatakan dia minerals ya secara general. Feldspar on the Mohs scale. Nah, ini juga recognizing minerals in their natural state. Bukan natural state-nya ya, tapi dari their relative hardness-nya. Jadi jawabannya yang B ya. Identifying minerals by means of a scratch test. Scratching test ya. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman untuk menjawab ya, mencari main idea, pokoknya baca first line tiap paragrafnya, temukan relasinya, pastikan kalau topik tersebut ya, itu masih dibahas sampai di paragraf terakhir. Gitu. Jadi eliminasi yang terlalu general atau terlalu luas gitu ya pembahasannya, dan eliminasi yang terlalu spesifik gitu ya. Kayak, oh ini cuma muncul di paragraf ini gitu. Ini cuma muncul di sebagian bacaannya aja gitu. Jadi pastikan dia muncul di semua bacaannya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.